menghargai Anda. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya. Ya, pemirsa, ada yang menarik sebenarnya dari persidangan terakhir yang digelar kemarin, sudah memasuki persidangan ke-25 kalau kami tidak salah hitung juga begitu ya, terkait dengan kasus kematian Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa tunggal Jessica Kumala Wongso. Dalam persidangan kemarin, seorang ahli hukum pidana yang hadir pun memberikan keterangan begitu dan juga menilai bahwa memang proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian masih belum memenuhi standar. Ada beberapa aturan yang memang dilanggar berkaitan dengan seseorang yang meninggal karena keracunan. Kami hadirkan informasinya untuk Anda. Penyidik Polri bekerja tidak sesuai prosedur. Dugaan itu muncul dalam persidangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Mirna meninggal setelah menengguk minuman yang diduga berisi racun sianida. Minuman tersebut dipesan oleh temannya, Jessica, sebelum dua sahabat bertemu kangen. Sesuai prosedur teknis untuk kasus kematian akibat racun, setidaknya ada 6 organ tubuh dan 2 cairan yang harus diperiksa. Namun, keberatan keluarga terhadap prosedur autopsi membuat barang bukti menjadi tidak lengkap. Barang bukti yang dihadirkan hanyalah hasil pemeriksaan cairan lambung yang diduga terkena sianida. Dalam menangani korban mati keracunan, penyidik berwenang mengajukan autopsi. Tujuannya untuk mendapatkan keadilan bagi korban. Kadang, keluarga korban keberatan atas pelaksanaan pembedahan mayat tersebut. Jika itu terjadi, penyidik wajib meyakinkan keluarga korban begitu pentingnya autopsi ini. Kalau prosesnya tidak standar, berarti proses hasilnya juga tidak standar. Jadi akibatnya proses berikutnya itu menjadi tidak pasti. Nah, kalau tidak pasti, ini tidak boleh di dalam konteks penegakan hukum yang tidak pasti. Ya, jika prosedur penyidikan sudah tidak sesuai standar, maka barang bukti yang dihadirkan pun menjadi lemah. Perdebatan intelektual keterangan ahli di persidangan pun akan terjadi. Hanya untuk meyakinkan hakim dalam memberikan vonis. Menguak misteri kematian Mirna adalah sebuah keharusan. Tapi membebaskan 1000 orang bersalah lebih baik daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Ya, masih menjadi sebuah tanda tanya dan juga teka-teki besar terkait dengan misteri kematian Wayan Mirna Salihin. Hingga saat ini terdakwa tunggal Jessica Kumala Wongso masih duduk dalam kursi pesakitan dan esok sesuai dengan agenda hakim adalah pemeriksaan untuk terdakwa Jessica Kumala Wongso. Kita akan hadirkan perbincangannya malam hari ini di hadapan Anda pemirsa dalam Talk to iNews. Sudah hadir 2 orang narasumber pada malam hari ini, seorang pakar hukum pidana, ada Pak Akhyar Salmi. Selamat malam Pak Akhyar. Kemudian Anda sudah warawiri begitu ya untuk mengikuti kasus ini dan beberapa kali juga kita undang untuk bisa melihat secara langsung, menelaah secara langsung seperti apa dari sisi pidana kalau dalam pandangan Anda. Ini sudah masuk persidangan ke-25 sebenarnya. Nanti kita akan bahas. Kemudian yang tiba-tiba muncul ada Bang Ruhut Sitompul yang mungkin nanti juga bisa memberikan komentar. Saya langsung saja kalau begitu Bang Ruhut, ada apa tiba-tiba Anda memberikan pandangan begitu terkait dengan kasus Wayan Mirna Salihin ini sendiri? Iya, saya kemarin RDP dengan Jaksa Agung, lengkap dengan semua Jaksa Agung muda. Iya. Apapun itu kan mitra kami. Saya tegas mengatakan, ya berangkat dari yang terakhir. Ya itu waktu kami belajar di mahasiswa, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Jadi saya minta serius lembaga kejaksaan, lembaga ini harus kita hormati. Jadi kaitan dengan teknis persidangan, ya namanya kita, itu yang saya katakan. Kenapa tidak jaksa penuntut itu paling tidak setaraflah dengan lawyernya, dalam hal ini Pak Otonya. Kan kita bisa lihat. Artian? Iya, dalam artian, ya, dan saya lihat bapak-bapak dari kejaksaan menyadari itu juga. Apalagi sekarang sudah ada bongkar pasang lagi jaksa penuntutnya kan, dipindahkan ke Bekasi apa. Ini kan
Ini ingat loh, mereka bikin dakwaannya nggak macam-macam loh, berencana, ancamannya hukuman mati. Oke. Kalau nggak bisa buktikan itu istilah di kampung saya, itu yang dikatakan ngeri-ngeri sedap. Kebayang itu nanti, bahwa Tapi kebayang kalau- ini Otto ini namanya nih yang sudah hebat, bagus, Pasti makin akan lebih melejit. Oke, makin kalau melejit. secara umum Anda melihat dari kasus ini sendiri, apa yang Anda lihat? Anda juga paham betul soal Iya. tentang hukum begitu ya. Kalau Anda melihat dari kasus ini sendiri, kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin ini sendiri, begitu rumit, begitu susah untuk diungkap begitu hingga saat ini, gitu. Iya. Masyarakat pun juga masih bertanya-tanya Oh iya, sebenarnya. memang kalau kaitan dengan pembunuhan, apalagi kaitan dengan racun ya. Jujur aja, kita ini semua di tubuh kita kan ada racun. Ya, Ya. karena itu jangan setengah hati kalau memang ada pembunuhan, itu otopsi itu harus dilakukan. Ini kan lucu, kok setengah hati, ambil aja cairan yang di sini, apa itu nggak bisa. Itu kan sekarang yang jadi perdebatan, itu yang membuat Otto jadi di atas angin kan. Belum lagi kita tahulah bagaimana ayahnya Mirna, kan udah rahasia umum. Kadang-kadang kan orang gemes lihat ayahnya, ya. Langkain dulu mayat saya. Tapi di satu sisi wajar, Ya, karena wajar, iya. tapi apapun kalau kita sadar hukum, itu tugas daripada kejaksaan. Ya, udahlah kita backup. Jangan ingat, walaupun hakim yang mewakili Tuhan di muka bumi, ya, tetap dia manusia. Dan jangan bikin hakim menjadi ragu-ragu. Oh, itu lagi membuat ragu-ragu nih, ngeri kali nih. Ini yang akhirnya kejadian lah apa yang dikatakan tadi di iNews TV, lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah itu. Oke. Jadi Artinya nggak boleh hingga saat main-main. ini masih terlihat ada sebuah keraguan-raguan begitu dari Iya. pihak majelis hakim. Iya, kalau begini. Oke, baik. Saya coba ke Bang Otto Hasibuan, pengacara dari Jessica Kumala Wongso sudah bergabung bersama kita di line telepon. Bang Otto, selamat malam. Selamat malam. Iya, Bang Otto, di studio saat ini ada Bang Ruhut Sitompul, ada juga Pak Akhyar Salmi, seorang pakar hukum pidana. Bang Otto, untuk hari ini persiapan untuk besok seperti apa kira-kira? Bagaimana? Iya, untuk saat ini besok adalah persidangan untuk pemeriksaan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Seperti apa kira-kira untuk rencana besok, Pak Otto? Jadi besok kan pemeriksaannya terdakwa. Selama ini berjalan sidang 25 kali, semuanya kan baru kita dengar tuduhan-tuduhan terhadap Jessica. Iya. Sementara Jessica sendiri satu kata pun kan belum pernah memberikan jawaban terhadap tuduhan-tuduhan itu. Iya. Jadi dengan adanya pemeriksaan terdakwa besok, mudah-mudahan semuanya menjadi terang benderang apa yang sesungguhnya terjadi. Karena selama ini kan banyak dituduhkan dia memasukkan sesuatu pada gelar. Iya. Dan nanti besok kita akan tahu apakah betul dia memasukkan sesuatu pada gelar. Ya kan? Jadi semua yang dituduhkan selama ini, maka kita akan dengar besok bagaimana jawabannya Jessica besok. Nah, supaya masyarakat menjadi bisa terang benderang mengetahui persoalannya. Oke. Kalau selama ini kan sudah terlanjur orang pembicaranya itu seakan-akan Jessica bersalah karena apa? Karena semua tuduhan sepihak. Sementara Jessica kan tidak pernah didengar keterangannya sekalipun kan gitu. Dermawan selalu bisa bercerita di media bla bla bla. Jessica kan nggak bisa bercerita apa-apa kan begitu. Iya. Kalau hanya lawyer bercerita itu kan beda gitu. Jadi kalau Jessica besok bisa bersaksi, diharapkan semua keterangan-keterangan itu, penjelasan-penjelasannya itu bisa meluruskan semua persoalan yang terjadi. Oke, Bang Otto, Anda hari ini sudah bertemukah dengan Jessica? Ya, barusan saya ke LP bertemu dengan Jessica, coba berbicara, merundingkan apa sebenarnya persiapan-persiapan untuk besok. Gitu Oke, ya. sejauh Jadi, ini, akhirnya setelah kita ya sejauh ini kondisi Jessica seperti apa? dia baik, dia sehat. Dan tadi kita hanya katakan kami tidak terlalu lama di sana karena kita bilang Jessica, udahlah nggak perlu kita banyak teori, katakan aja apa yang sebenarnya terjadi di sidang. Saya kira itu sudah cukup baik. Jadi nggak perlu ada skenario-skenario, tidak perlu ada dipoles-poles. Saya katakan karena kau tidak melakukan apa-apa, karena kau tidak bersalah, tidak pernah membunuh seseorang, katakanlah apa yang sesungguhnya terjadi, itu nanti menjadi alamiah di persidangan. Oke, Bang Otto, yang juga menjadi menarik kemarin di persidangan adalah mendatangkan pihak kepolisian dari Australia, begitu ya, mencoba untuk menyampaikan kejadian-kejadian yang pernah dilakukan oleh Jessica ketika di Australia. Ada catatan kriminal, ada catatan hukum di sana yang kemarin disampaikan juga dalam persidangan. Kemudian ada juga berita acara pemeriksaan dari atasan Jessica pada saat di Australia.
keseluruhan secara umum dibantah sebenarnya dari Jessica. Tapi dalam persidangan kemarin cukup kuat sebenarnya pembuktian yang dilakukan oleh saksi begitu ya, yang dihadirkan dari jaksa penuntut umum. Tanggapan Anda? Kalau kami melihat dari segi hukum, justru polisi itu justru blessing in disguise kepada kami. Karena selama ini orang berprasangka buruk kepada Jessica, orang menganggap bahwa 15 tuduhan catatan itu adalah merupakan laporan kriminal yang dilakukan Jessica. Tapi dengan kita lihat kemarin ternyata dari 15 catatan itu, satu diantaranya kan hanya bahkan itu laporan dari Jessica, dompetnya hilang. Sisanya itu adalah laporan daripada pacarnya sendiri. Jadi kan wajar. Jadi bayangkan saja hampir 13 laporan itu adalah laporan dari satu orang, dari pacarnya. Dan itu pun sebenarnya nggak ada kasus kriminal, ya kan? Karena kami sudah bisa membuktikan di pengadilan, ada surat resmi dari kepolisian Australia mengatakan no criminal found di dalam hal ini. Gitu. Jadi tidak benar ada catatan hukum sebenarnya oleh Jessica di Australia? Catatan hukum itu ada, tapi itu kan seperti begini loh. Kan di sana sudah dijelaskan bahwa kalau umpamanya pacarnya itu melaporkan Jessica, ya, kalau dia di SMS gitu ya, maka pacarnya melaporkan ke polisi. Jadi ini bukan satu proses hukum. Yang betul-betul menjadi proses hukum terhadap Jessica hanyalah satu, yaitu adanya pelanggaran lalu lintas, ya kan? Di mana dia membawa mobil di kecepatan tinggi, akhirnya didenda sama pengadilan. Ya, SIM-nya dicabut untuk 1 tahun, kan itu saja. Nah, semua orang anak muda di mana-mana pun di Indonesia ini banyak juga yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Tapi kan itu bukan kriminal sebagaimana dimaksud dalam hukum Indonesia. Jadi itu sebabnya saya katakan ini menjadi blessing in disguise. Akhirnya kedatangannya si polisi tersebut menjadi bukti dan menjelaskan kepada masyarakat Indonesia bahwa tidak ada catatan kriminal daripada Jessica, kecuali hanya laporan-laporan dari pacarnya sendiri. Ya namanya orang pacaran kan macam-macam gitu ya. Jadi saya kira ini blessing buat kita gitu. Baik. Nah, kalau soal Bang Oto, saya potong terlebih dahulu. Bang Oto, saya potong terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan kembali. Saya harus break terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan kembali. Pak Akhyar dan juga Bang Ruhut bisa nanti berbincang dengan Bang Oto. Pemirsa, kita harus break terlebih dahulu, Talk to News akan kembali ke hadapan Anda sesaat lagi.